Perhatian, seluruh konten video di channel Mata Ketiga tidak mewakili pandangan tim produksi Mata Ketiga. Mata Ketiga hanya menyampaikan suatu informasi yang dianggap layak dipublikasikan untuk dikaji bersama. Terima kasih atas dukungan dan perhatiannya. UFO, alien, piring terbang atau segala sesuatu yang dianggap sebagai pseudoscience atau ilmu semu dianggap ilmiah, namun tak punya pembuktian ilmiah, bukan hanya ada di benak orang awam seperti kita. Ada astronot dari Badan Antariksa Nasional Amerika Serikat NASA, Edgar Mitchell, yang percaya akan keberadaan makhluk ekstraterestrial, atau Miyuki Hatoyama, istri mantan Perdana Menteri Jepang Yukio Hatoyama yang mengaku pernah diculik alien. Bahkan dua mantan Presiden Amerika Serikat, Jimmy Carter dan Ronald Reagan, mengklaim pernah melihat UFO. Selain itu, pada 2014 silam, pengakuan mengejutkan terucap dari bibir mantan Menteri Pertahanan Kanada, Paul Hellyer, yang mengendalikan angkatan bersenjata negaranya di masa Perang Dingin. Ia mengaku punya bukti bahwa ada sekitar 80 spesies alien di bumi, beberapa di antaranya menyeru sebagai manusia. Terkait benar tidaknya penggalan atas pernyataan di atas, yang pasti hanya nurani mereka yang tahu. Salam sehat sejahtera pemirsa setia Mata Ketiga. Hari ini kita akan mengangkat topik tentang peradaban di luar bumi. Namun sebelumnya kami tegaskan bahwa segala sesuatu yang disampaikan dalam video ini tidak mewakili pandangan tim Mata Ketiga. Tim kami hanya menceritakan kembali dalam bentuk video berdasarkan sumber yang kami lampirkan di deskripsi. Berikut mari kita telusuri cerita hari ini. Tapi sebelumnya harap maklum, karena isi cerita dalam buku The Books of Alien Races lumayan panjang. Jadi, tim kami hanya merangkum beberapa di antaranya yang disajikan dalam bentuk video. Bagi yang tertarik, khususnya teman-teman yang suka dengan teori konspirasi, bisa mencari tahu selengkapnya melalui buku berjudul The Book of Alien Races yang diterjemahkan dari bahasa Rusia ke bahasa Inggris oleh Dante Santori, mantan sersan pasukan khusus di Eropa. Sebagai informasi tambahan, buku The Book of Alien Races itu diserahkan ke tangan agen intelijen bekas Uni Soviet SMIRSH sebelum 1946. Data menunjukkan bahwa ada alien yang baik, juga ada yang jahat. Dalam video ini, kami telah merangkum berbagai ras alien, beberapa di antaranya tidak tercatat dalam buku. Berikut ringkasan terkait berdasarkan urutannya. Sebelum lanjut, kita pahami dulu apakah alien itu. Kata alien itu berarti makhluk asing yang belum dikenal, titik. Namun pengertian makhluk asing yang belum dikenal ini bisa berarti makhluk apa saja, dari mana juga. Mulai dari sebesar virus tak dikenal, sampai sebesar dinosaurus, asalkan bersifat asing dan tak dikenal. Meski dinyatakan bahwa makhluk yang belum dikenal tersebut mempunyai wujud biologis ataupun tidak, termasuk jin atau dewa, atau malaikat, ya sama saja. Bagi manusia, mereka bisa termasuk alien. Pada dunia ilmu pengetahuan atau sains, termasuk para penganut ateis bahkan skeptis, mereka tak mengakui adanya makhluk transdimensionals termasuk jin. Sedangkan para believers pastinya percaya akan keberadaan jin, dewa, iblis dan malaikat. Kini seiring canggihnya teknologi yang terkadang dapat memantau atau mendeteksi makhluk-makhluk astral, membuat dunia ilmu pengetahuan, termasuk para penganut ateis bahkan skeptis menjadi bingung. Apakah mereka itu? Dan karena tak dikenal, mereka semua dimasukkan juga ke dalam jenis alien. Alien yang berwujud nyata pada dimensi kita, yang biasa dikenal sebagai dimensi ketiga, adalah alien yang tampak atau tak tampak dalam pengertian sangatlah kecil. Misal amoeba, virus, bakteri, dan yang berukuran sangat kecil atau sejenis lainnya. Selama makhluk mikro tersebut bisa terlihat pada dimensi kita, meski dengan bantuan mikroskop, namun belum dikenal, maka mereka juga termasuk alien. Untuk menyempitkan arti kata alien,
maka ilmuwan mengategorikannya menjadi dua bagian lagi, yaitu alien dari dalam bumi hingga atmosfer dan alien dari luar angkasa. Menurut Stephen Hawking dan Carl Sagan, bahwa tidak mungkin kehidupan hanya ada di bumi saja. Cobalah lihat ke atas langit pada malam hari yang terdiri dari bintang gemintang. Bukankah Tuhan membenci sesuatu yang mubazir? Menyangkut hal ini, apakah alam semesta yang telah diketahui terdapat lebih dari 200 miliar galaksi dan terus ditemukan yang terbaru, semuanya kosong melompong tanpa adanya makhluk lain? Dan apakah alam jagat raya yang mana di setiap galaksi terdiri dari puluhan miliar hingga ratusan miliar bintang, semuanya tak berpenghuni makhluk hidup, walau dalam kategori makhluk hidup sederhana, misalnya sekelas bakteri? Tak diketahui jawabannya, dan jawaban lebih pastinya ada di dalam hati masing-masing manusia untuk dapat mempercayai kemungkinannya atau tidak sama sekali. Tapi di luar agama, dalam hal ini adalah dunia sains atau ilmu pengetahuan, mereka tak mempercayai itu semua. Sains harus berdasarkan keilmuan dan bukti nyata, sedangkan keberadaan makhluk gaib tersebut, menurut kitab yang diyakini, memang tak dapat dibuktikan secara sains. Nah, disinilah masalahnya. Akhirnya para ilmuwan yang mempercayai keberadaan makhluk gaib versi agama ikut memasukkan makhluk-makhluk gaib versi agama tersebut ke dalam kategori alien. Bedanya, alien jenis ini adanya pada dimensi lain selain pada dimensi tempat keberadaan kita di luar dimensi ketiga. Namun bukan berarti mereka tak dapat melihat kita. Seperti jin misalnya yang dapat melihat ke dimensi kita. Tapi pada tahun-tahun terakhir ini, ilmu sains mulai menguak sesuatu yang tak terlihat atau gaib itu, dan ternyata keberadaannya memang benar-benar ada. Apalagi semenjak ditemukannya partikel Tuhan, yaitu partikel keempat yang tak terlihat. Di luar proton, elektron, dan neutron, partikel Tuhan adalah pembentuk ketiga partikel tersebut. Dan partikel Tuhan tersebut sudah ada sebelum adanya ketiga partikel lainnya itu. Oleh karenanya, partikel Tuhan atau partikel keempat yang terlihat dan juga dipercaya sebagai partikel pembentuk Big Bang itu adalah partikel pembuat awal mula terbentuknya alam semesta ini. Oleh karenanya dinamai partikel Tuhan. Banyak juga ilmuwan yang percaya bahwa alam semesta terdiri dari banyak dimensi. Oleh karenanya, alam semesta atau yang dikenal sebagai alam yang satu untuk saat ini sudah tak tepat lagi. Seharusnya diubah penamaannya menjadi alam yang terdiri dari banyak alam atau the multiverse. Ras alien. Spesies alien yang mungkin pernah mengunjungi bumi dan berperan di sistem tata surya kita. Tak sedikit presiden, pejabat atau tokoh dunia mengakui adanya alien atau makhluk asing ini seperti disebutkan di awal video. Sebuah pernyataan mengejutkan juga dikeluarkan oleh mantan Menteri Pertahanan Kanada, Paul Hellyer. Dalam sebuah wawancara dengan Russia Today, Hellyer pada 9 Juni 2014 lalu menyebutkan bahwa memang ada alien atau makhluk asing yang hidup di antara kita. Terkait ini, sebelumnya Mata Ketiga sudah pernah mengulasnya, jadi di sini kami tidak mengulas kembali. Berikut telah kami rangkum puluhan jenis atau spesies dari makhluk asing atau alien dan dugaan keberadaan mereka di bumi. 1. Endemic atau epidemic hybrid. Beberapa orang menyebutnya sebagai manusia pertama. Kemungkinan keturunan persilangan pertama Anunnaki diyakini sebagai Adam dan Hawa yang muncul di berbagai kebudayaan di dalam teks-teks kuno. Hampir semua teks kuno menyatakan bahwa mereka diturunkan. Kata diturunkan ini menjadi kunci dari semuanya dan bisa jadi adalah turunnya spesies ini dari langit. Diyakini juga sebagai dua spesies makhluk yang ada wilayah universal kita, yaitu Draconian, reptil, dan epidemic manusia yang berjuang untuk mendominasi bumi. Mereka terlihat agak mirip orang Timur Tengah atau penduduk asli Amerika, berkulit hitam, memiliki rambut coklat gelap, mata hitam berbentuk zaitun dan sebagian biru. 2.
Agarian atau Agartian. Sekelompok manusia ras Asia dan Nordik menemukan sistem gua yang sangat luas di bawah wilayah Gurun Gobi dan sekitarnya ribuan tahun lalu. Di dalamnya berdiri sebuah kerajaan maju yang telah berinteraksi dengan sistem planet lainnya. Salah satu sumber mencatat ribuan tahun lalu, seorang pangeran dari Asia diduga memimpin para pengikut militan ke dalam gua dan bertarung dengan Saurian Reptoid, entitas reptilian yang menghuni kota atau jaringan bawah tanah kuno Agartha atau Agarthi. Pertarungan tersebut mengakibatkan pasukan reptilian terusir. Namun akhirnya reptilian berhasil mengambil alih sebagian wilayah Agartha. 3. Elfe Centurion. Humanoid yang memiliki ciri-ciri mirip hewan air, seperti memiliki insang serta jari kaki dan tangan berselaput yang memungkinkan mereka berenang di bawah laut. Mereka berasal dari Arima yang 95% permukaannya diliputi air. Planet ketiga yang mengorbit Elpe Centauri A, peradaban Elpe Centurion, memiliki pengetahuan ilmiah dan teknis dengan kualitas tertinggi di alam semesta. Sebagian misinya di bumi adalah membantu meningkatkan pengetahuan ilmiah, teknis, dan teori. Selain itu juga menemukan cara agar pengetahuan tersebut dipahami masyarakat bumi. Berhubung Elpe Centurion hanya menguasai teori dan sangat sulit menerapkan idenya, Sirian menjembatani kesenjangan ini. Sirian sangat cerdas dalam menerapkan ide dan membuat teori ini bermanfaat bagi masyarakat dimensi ketiga. 4. Elfe Draconians adalah jenis reptilian yang berkoloni di sistem bintang Elfe Draconis atau Tuban, salah satu sistem bintang yang ada di rasi Draco. Seperti semua reptil, keberadaannya diklaim telah ada sejak ribuan tahun silam, sebuah fakta yang mereka gunakan untuk membenarkan usaha mereka agar mengambil kembali bumi untuk mereka tinggali. 5. Altairian. Wujudnya memang menyeramkan karena masuk dalam ras reptilian. Namun ras ini diduga spesies reptilian yang menghuni konstelasi Aquila atau di tata surya Altair. Mereka alien yang menyenangkan, berteman dan bekerja sama dengan elemen yang lebih kecil yaitu manusia Nordik, dan kolaboratif antara Grey serta bersekutu dengan militer Terran yaitu The Aster Command. Markas kolektifnya dikenal sebagai Corporates yang membantu mempertahankan kekuasaan bumi atas Draconian. Seharusnya mereka termasuk bangsa reptilian. Beberapa saksi telah melihat mereka dan menggambarkan sebagai humanoid reptil spesies yang berhubungan dengan constellation Aquila di tata surya Altair. 6. Amphibians. Serupa dengan Saurians atau Reptiloids, namun mereka adalah makhluk hominoid dengan bentuk reptil, tapi memiliki fitur amfibi seperti semi-akuatik di alam. Mereka dulunya pernah hidup di darat, namun menjadi lebih sering hidup di air selama berabad-abad. Mereka pernah ditemukan di sekitar daerah rawa, sungai dan jenis perairan lainnya, dan dikenal dapat menyerang manusia tanpa diprovokasi. Yang menarik adalah beberapa jenis alien lainnya seperti Grey dan Reptiloids juga diyakini semi-akuatik. Mereka memiliki jari-jari berselaput yang terdapat pada antar jari-jari di kakinya. 7. Anakim. Juga disebut dengan Els, singkatan dari Elder Race, ras tua, atau singkatnya sebagai The Giants, raksasa. Dalam tradisi Ibrani kuno, hal ini diduga terkait erat dengan cabang manusia purba yang pecah dari manusia utama karena ukuran mereka yang besar, sebab telah berevolusi selama berabad-abad, mungkin sebagai akibat dari anomali genetik. Mereka dikatakan memiliki tinggi antara 1 hingga 11 kaki, dan pada beberapa kasus bahkan 12 kaki, walaupun dalam konfigurasi sesungguhnya sama dengan manusia secara umumnya. Mereka dinyatakan telah ditemukan di kedalaman dan sistem gua yang luas mulai dari Alaska sampai Meksiko, dan diyakini memiliki kemampuan melakukan perjalanan antar bintang, aphidemic. 8. Andromedan. Berasal dari galaksi tetangga kita.
yaitu galaksi Andromeda yang berjarak sekitar 150 sampai 4000 tahun cahaya dari bumi. Di dalam mitologi Yunani, diduga alien ini berhubungan dengan para dewa dari sistem bintang Cassiopeia. Makhluk-makhluk ini digambarkan berwarna biru dan konon katanya telah mendarat di Florida pada tahun 1950. Mereka berusaha meyakinkan pemerintah Amerika untuk tidak bekerja dengan alien The Greys karena akan sia-sia. Selain itu, mereka memiliki daerah lingkar mata yang sensitif terhadap cahaya. 9. Anunnaki. Peradaban pertama yang dikenal manusia, Sumeria, berbicara tentang dewa berkepala besar dengan tinggi 7 kaki bernama Anunnaki. Anunnaki dikenal dengan berbagai nama, seperti Anodoti di Yunani, Tuatha De Danann di tradisi Celtic dan Nephilim atau The Watchers dalam kitab suci Semitik, Taurat, Talmud dan Perjanjian Lama. Para dewa tersebut memiliki monarki sendiri dengan hukum suksesi yang mirip dengan kita. Mereka membangun sebuah imperium global di bumi dengan kota, kuil dan monumen besar serta mendirikan bangsa-bangsa kuat di beberapa benua. Pemerintahan mereka tercatat dalam sejarah peradaban Mesir, Mesopotamia dan lembah Indus. 10. Arcturians. Arcturian adalah ras makhluk yang sangat cepat berevolusi. Mereka inovatif dan berpengalaman. Menurut kepercayaan gerakan zaman baru tertentu, Arcturian merupakan peradaban ekstraterestrial yang sangat maju dari tata surya Arcturus yang terletak di konstelasi Birds, berjarak sekitar 36 tahun cahaya dari bumi. Mereka digambarkan sebagai makhluk bintang tingkat lanjut di dimensi lain. Ras utama mereka tingginya sekitar 4-5 kaki, kulit biru dan otak besar. Arcturus adalah ras yang cerdas, yang ingin berbagi pengetahuannya dengan masyarakat bumi. Mereka digambarkan sebagai makhluk bintang tingkat lanjut di dimensi lain. Mereka memiliki peradaban paling maju di galaksi kita dengan kemampuan melakukan perjalanan antar dimensi. Pada kenyataannya, peradaban yang dinamakan peradaban dimensi kelima tersebut seperti sebuah prototipe masa depan bumi. 11. Atlan. Mereka manusia yang biasanya digambarkan sebagai makhluk baik hati dibandingkan dengan kelompok lain yang menghuni kota-kota gua di bawah tanah Brasil, bagian selatan dan wilayah sekitarnya. Istilah Atlan merujuk pada alien ini karena faktanya jaringan gua sepanjang pantai timur Brasil ini pernah menjadi bagian imperium kuno Atlantis. Seperti di Amerika Utara dan benua lainnya, baik manusia biasa maupun manusia seperti kurcaci telah ditemukan di sini. Beberapa di antaranya memiliki teknologi super canggih. 12. Cetian. Seperti ras Mediterania atau Amerika Selatan yang berkulit coklat, sangat mirip dengan Kaukasia dengan sedikit perbedaan seperti telinga agak lancip, ukuran densitas fisik lebih tinggi, hidung agak lebar, tinggi rata-rata 1,67 meter, dan rambut pendek bergaya Roman atau Crow. Mereka berasal dari konstelasi bintang Tau Ceti yang berjarak sekitar 11,8 tahun cahaya. Sumber menyebutkan Tau Ceti dan Epsilon Eridani bersekutu dengan Pleiadian yang pada gilirannya bersekutu dengan Vegan, Amai dan lain-lain. Cetian bersekutu dengan Pleiadian dan alien lainnya yang telah dikorbankan oleh predator Grey yang berhasrat membangun pertahanan umum dalam melawan musuhnya, reptilian. 13. Grey. The Greys merupakan alien yang paling sering teridentifikasi dalam ufologi karena tidak hanya mengunjungi bumi dan tata surya kita, namun juga menculik orang-orang agar mereka memberikan kesaksian tentang rupa, muka, dan agenda mereka di bumi. Digambarkan antara lain sebagai makhluk humanoid kecil dengan tinggi di kisaran 1 hingga 1,25 meter. Kulit berwarna mulai dari abu-abu keputihan, abu-abu kecoklatan sampai abu-abu kebiruan. Mereka juga memiliki kepala lebih besar dibandingkan ukuran tubuhnya. Sepasang mata oval yang besar, cekung dan hitam dengan belahan pupil vertikal, tidak memiliki cuping telinga,
hidung dan mulut kecil namun terlihat, tidak ada organ seksual yang jelas, memiliki tubuh memanjang, dada kecil dan tidak memiliki otot maupun struktur tulang yang terlihat, memiliki lengan kurus dan panjang sampai ke lutut. Masing-masing lengan terdapat 4 jari tanpa ibu jari, di mana 3 jari lebih panjang daripada jari lainnya dan memiliki kaki yang lebih pendek daripada manusia. Gray berasal dari sistem bintang yang sama seperti alien Roswell, yaitu Zeta Reticuli 1 dan 2, sebuah sistem bintang biner yang terlihat dari belahan bumi selatan, berjarak sekitar 38 tahun cahaya dari bumi. Oleh karena itu, Gray kadang-kadang dikenal sebagai Zeta Reticulan. Gray berpikir berdasarkan logika dan bertindak berdasarkan insting. Dilaporkan Gray menggunakan cara-cara licik untuk mencapai tujuannya dan berkomunikasi secara telepati. Seperti reptilian, mereka memandang manusia sebagai makhluk inferior. Gray memiliki basis yang dikenal terbaik di New Mexico dan Nevada, tetapi juga dikenal memiliki basis di banyak negara di seluruh dunia. Ada 3 tipe Gray, yaitu Gray tipe A, Gray tipe B, dan Gray tipe C. Tipe C Grace, tinggi berhidung besar, yaitu Grace dari konstelasi Orion. Umumnya memiliki tinggi sekitar 2,1 hingga 2,4 meter. Fitur wajah agak mirip dengan Grace tipe A dan B, dengan pengecualian hidung yang lebih besar. Grace ini juga memiliki teknologi yang memungkinkan mereka untuk melakukan tindakan tertentu yang dapat muncul secara ajaib. Grace ini juga sangat jarang terlihat karena mereka lebih hati-hati terhadap manusia daripada tipe A dan abu-abu B yang masih dianggap bermusuhan. Mereka cenderung mempengaruhi melalui kontrol politik dan kesepakatan yang dinegosiasikan dengan mereka yang berkuasa. Mereka memberikan kesan yang penuh kebijakan terhadap manusia, tetapi sangat terlibat dalam bidang teknik genetik. Basis utama mereka tampaknya berada di gugusan Kepulauan Aleutian, negara bagian Alaska AS, antara Alaska dan Rusia. 14. Gypsies. Beberapa sumber menyebut bahwa para Gypsy memiliki hubungan dengan misteri UFO. Sumber-sumber lain menunjukkan bahwa adanya hubungan Gypsy dengan kerajaan bawah tanah berteknologi tinggi seperti Agarthy dan lainnya. Pengetahuan yang diduga dimiliki Gypsy adalah mengenai perang kuno pada masa lalu, wahana UFO dan sebagainya, yang seharusnya menjadi rahasia yang harus dijaga ketat di antara berbagai suku Gypsy. Beberapa di antaranya menyatakan telah kembali menelusuri Gypsy ke India kuno atau daerah sekitarnya. Sumber informasi yang terkenal dari Philadelphia Experiment Information Search, Carlos Allenda, diduga bagian dari klan Gypsy dengan pengetahuan sejarah masa lalu dan sekarang pada budaya asing yang telah berinteraksi di belakang layar dalam masalah ras bangsa ini. 15. Haydn. Seperti Pleiades dan Vega, Hyades berada di konstelasi Taurus yang berjarak 130 tahun cahaya dari bumi. Haydn merupakan kelompok pengungsi perang lira kuno dan berciri-ciri seperti Nordik. Sedikit pengetahuan tentangnya diceritakan dari satu spesies ke spesies lain oleh orang yang telah kontak dengannya. Diyakini Haydn menjadi spesies minoritas di galaksi ini dan berasal dari keturunan yang sama dengan umat manusia. Mereka kadang-kadang digolongkan berada di pihak kita sebagai lawan reptil drakonian. 16. Hybrid, persilangan. Berhubungan genetika manusia dan reptilian berbeda. Sangat tidak mungkin menyilangkan struktur fisik di antara keduanya. Namun diduga perubahan genetika tidak wajar dengan mengawinkan gen manusia dan reptilian telah dilakukan. Jika percobaan ini berhasil, keturunannya tidak benar-benar hybrid, setengah manusia, setengah reptilian, namun tetap menyerupai manusia atau reptilian. Berhubung reptilian memiliki matriks tanpa jiwa, namun sebaliknya mereka bekerja di tingkat kesadaran kolektif, persilangan akan menghasilkan manusia atau reptilian, tergantung dari apakah mereka dilahirkan dengan atau tanpa matriks energi jiwa. Jika persilangan dilahirkan tanpa jiwa,
maka mereka diumpani energi jiwa manusia sebagai upaya menanamkan matriks jiwa manusia ke dalam persilangan. 17. Liran diduga menjadi nenek moyang umat manusia. Ribuan tahun lalu, Liran meninggalkan sistem bintang Lyra Vega karena diserang oleh entitas reptiloid dari Alpha Draconis. Mereka akhirnya melarikan diri ke Pleiades, Hyades, dan Vega yang juga termasuk dalam sistem bintang Lyra. Kemudian mereka dikenal sebagai Pleiadian. Peradaban mereka mencapai teknologi yang amat tinggi, namun runtuh karena perselisihan dan faksi dalam budayanya. Beberapa nenek moyang Lyrian dari spesies Pleiadian pernah datang ke bumi selama periode Lemuria dan Atlantis sekitar rentang 75.000 sebelum Masehi hingga 11.000 sebelum Masehi. 18. Nordik dikenal pula sebagai Blond, Swede, Wingmaker, Aed, Aryan, Venusian, dan Space Brother. Nordik sering dikaitkan dengan sistem bintang Pleiades. Diberi nama Nordik karena faktanya mereka mirip ras Skandinavia. Beberapa orang menduga mereka adalah kerabat jauh manusia yang pindah ke planet lain karena penampilan fisiknya mirip dengan manusia. Ciri-cirinya mirip dengan manusia, rata-rata kecuali agak lebih tinggi dan berat. Berkulit putih merah muda, bermata biru, berambut pirang, dan bertubuh atletis berotot. Nordik memiliki kemampuan telepati dan telekinesis. Dilaporkan Nordik mengawasi dan membantu membimbing manusia menuju taraf kehidupan yang lebih baik. Laporan lainnya menyatakan Nordik berselisih dengan Grey di masa lalu. 19. Orion digambarkan bertubuh tinggi, berambut hitam, dan bermata berbentuk almond. Oleh berbagai sumber, Orion digambarkan antara lain kejam dan suka berperang, penjaga langit yang mencegah Draconian menyerang bumi. Beberapa sumber menyatakan entitas negatif berkaitan dengan beberapa bintang di konstelasi Orion. Sedangkan sumber lain menyatakan nebula Orion adalah gerbang menuju alam sang pencipta yang melampaui waktu, ruang, dan materi. Beberapa astronom menyatakan cahaya warna-warni yang terpancar dengan indah telah muncul dari nebula tersebut. Meskipun dalam kecepatan lamban, cahaya atau bintang ini akan mencapai bumi sekitar tahun 3000 Masehi. Apakah ini ada hubungannya dengan nubuat dalam Wahyu 12? Secara garis besar, nubuat Wahyu 12 memuat perang di surga antara Mikael dan malaikat-malaikatnya dengan naga dan malaikat-malaikatnya. Namun naga dan malaikat-malaikatnya tidak dapat bertahan dan dilempar ke bumi. Naga tersebut dikaitkan dengan Draconian. 20. Pleiadian. Pleiadian berbasis di sistem bintang Pleiades bernama Taygeta dan tinggal di planet Era yang besarnya hampir sama dengan bumi. Pleiadian mencatat sejarah lengkap evolusi manusia bumi sejak menemukannya sekitar 225.000 tahun sebelum Masehi. Federasi Galaksi mengizinkan Pleiadian memasuki siklus inkarnasi manusia di bumi. Oleh karena itu, alien juga dipercaya sudah ada di bumi. Pleiadian tinggal bersama manusia di bumi sampai tahun 10 Masehi untuk membantu membangun berbagai peradaban seperti Lemuria, Maya, dan Inka, serta membantu membimbing manusia menuju jalan yang lebih spiritual. Pada tahun 10 Masehi, pemimpin terakhir Pleiadian meninggalkan bumi karena merasa sudah waktunya manusia berkembang sendiri. Orang-orang Pleiadian sangat lembut dan penuh kasih, serta merupakan ras yang mudah untuk dihubungi secara psikis. Mereka sudah ada dan selalu cepat merespon. Deskripsi kebudayaan Pleiadian di planet Era antara lain berkomunikasi secara telepati, melakukan perjalanan dengan sistem tabung, kebanyakan vegetarian, tapi kadang-kadang makan daging, rata-rata berusia 700 tahun, tidak memiliki masalah kesehatan karena mereka mengendalikan kesehatannya dengan kekuatan pikiran mereka. Tidak memiliki mata uang karena seluruh barang diberikan secara gratis sesuai kontribusi mereka di masyarakat. Dan pada 10 tahun pertama, anak-anak diajari untuk memahami tujuan hidup
sedangkan 60-70 tahun ke depan dididik untuk melakukan berbagai pekerjaan. Pleiadian adalah alien yang berevolusi secara baik, berspiritual, rendah hati, memiliki kekerabatan dengan manusia, dan satu-satunya alien yang benar-benar dipercaya oleh manusia bumi saat ini. 21. Frosians atau Frosianen. Frosian adalah bintang biner kekuningan atau putih yang bersinar di hadapan Sirius di konstelasi bintang Canis Minoris yang berjarak sekitar 11,4 tahun cahaya dari bumi. Frosianen merupakan humanoid yang dijuluki Swedes atau Swedia dengan ciri-ciri berambut pirang. Mereka memiliki perilaku spiritual positif yang tinggi terhadap manusia di bumi. Di berbagai tahap perkembangan evolusi kita, diduga Frosianen melakukan persilangan dengan manusia. Frosianen memiliki filosofi melayani satu sama lain, bukan diri sendiri. Mereka mencoba melindungi manusia dari perbuatan jahat Grey dan reptilian. Mereka bisa menjelajah dalam waktu dan di antara dimensi realitas. Mereka hadir di bumi untuk membantu diri kita, untuk benar-benar menghormati pilihan bebas kita. 22. Raelian. Manusia yang menyamar sebagai alien ini dibentuk dalam benak guru pujaan Rael, orang-orang Clonaid yang mengakui keberadaan cloning manusia pertama. Diduga kelompok ini menyamai dunia dengan berbagai spesies pribumi yang kini menjadi manusia seperti kita. Pada tahun 1974, Claude Frolian, kini dikenal sebagai Rael, mendirikan agama UFO bernama Raelism atau Raelian Church. Gerakan tersebut mengajarkan secara ilmiah kehidupan di bumi diciptakan oleh makhluk luar angkasa yang dinamakan Elohim. Mereka mempercayai sepanjang zaman para anggota peradaban Elohim mengutus berbagai nabi termasuk Musa, Yesus dan Buddha untuk membimbing manusia dan mempersiapkan manusia untuk masa depan. Semuanya diciptakan sebagai hasil hubungan seksual antara seorang manusia perempuan dan salah satu Elohim. 23. Reptilian. Meskipun reptilian terbagi dalam beberapa tipe, terdapat ciri-ciri fisik yang dimiliki hampir semua reptilian. Reptilian digambarkan sebagai makhluk berperawakan tinggi besar dan bobot hingga 200 kg. Lengan, perut, punggung, dan wajah bersisik hijau seperti buaya. Beberapa spesies memiliki ekor atau sayap, memiliki tubuh ramping dan berotot. Dua tulang menonjol yang terletak dari arah dahinya melintasi tengkoraknya yang miring ke arah belakang kepalanya, lengan yang panjang dengan 3 jari yang juga panjang, dan sebuah jempol yang saling berlawanan. 3 jari kaki dan 1 jari keempat tersembunyi di sisi belakang pergelangan kakinya. Memiliki cakar yang pendek dan tumpul, serta lubang telinga dan mata besar, namun tidak memiliki puting dan pusar. Reptilian merupakan alien yang cerdas dan canggih karena dapat berkomunikasi secara verbal dan telekinesis, namun memiliki watak negatif, sikap bermusuhan dan berbahaya karena menganggap manusia inferior. Kemungkinan mereka menganggap bumi sebagai daerah jajahan kunonya dan ingin menguasainya secara penuh karena planet mereka tidak layak dihuni lagi. Konon, Grey tunduk kepadanya dan diajak untuk bekerja sama karena kemungkinan mereka memiliki agenda yang sama. 24. Alien Roswell. Tipe Roswell ini memiliki mata yang lebih mirip manusia, namun berkulit seperti reptil, memiliki 4 jari tangan dan tanpa ibu jari. Alien jenis inilah yang dikabarkan jatuh di Roswell. Oleh karenanya, alien ini dinamakan Alien Roswell. Dalam banyak hal, Alien Roswell kadang disamai dengan Alien the Grey, padahal tidak demikian. Pada peristiwa Roswell itu, ada sekitar 4 hingga 5 alien yang ditemukan tewas dan hanya 1 di antaranya dalam keadaan kritis. Pihak militer berusaha untuk menyelamatkannya, namun akhirnya alien yang kritis itu tewas juga. Peristiwa ini sangat dirahasiakan oleh pihak militer yang kemudian memberikan pernyataan bahwa yang jatuh bukanlah pesawat alien, melainkan hanya balon udara pendeteksi cuaca. Seluruh masyarakat di sekeliling tempat kejadian
dikumpulkan dan debriefing oleh pihak militer dan dimaklumat agar tutup mulut. Dan serpihan-serpihan dari pesawat UFO tersebut diambil pihak militer dan tempat kejadian dibersihkan. Banyak bagian dan serpihan yang dikumpulkan pihak militer yang masih merupakan tanda tanya karena kemajuan teknologinya. Dan kini dikabarkan alien jenis ini juga melakukan konspirasi dengan pihak militer AS secara rahasia. 25. Sirian Aquatic dan Sirian Hybrid dengan manusia. Bintang Sirius yang dikenal sebagai Dog Star merupakan anggota konstelasi Canis Major, berjarak sekitar 8,7 tahun cahaya dari bumi. Sirius adalah pusat kelompok Astar di mana berbagai tipe humanoid. Sirian mengobarkan perang dengan Imperium Orion atau sistem bintang Orion, Unholy Sect di konstelasi terbuka Orion. Perselisihan kuno tersebut melibatkan mereka yang akan mengabdi sebagai tuan tanah atas sektor ruang yang berisi 21 sistem bintang, termasuk sistem bintang paling strategis, sistem tata surya dan khususnya planet bumi. Beberapa kali keretakan atau perpecahan terjadi di kelompok Astar yang disusul dengan ditemukannya penyusupan besar-besaran ke dalam kelompok oleh agen-agen Unholy Sect dan Imperium Draconian. Sebagian besar humanoid memihak Federasi, sedangkan sebagian besar reptiloid memihak Imperium Orion Draconian. Sirian juga diyakini sudah berada di bumi, bahkan sudah melakukan campuran DNA atau hybrid dengan ras manusia sejak masa lampau. Mereka dikatakan sebagai ras pastor manusia yang datang bersama untuk membantu menciptakan manusia secara genetis yang disebut juga sebagai Sirian dimensi ketiga. Banyak nubuat kuno dan teks spiritual mengatakan bahwa makhluk luar angkasa ini terlibat dalam penciptaan manusia. Makhluk bintang Sirius ini berada sekitar 300 sampai 500 tahun ke depan, puluhan ribu tahun lebih maju dan berevolusi daripada spesies kita sendiri. Mereka menghususkan diri pada teknologi, arsitektur, energi berkelanjutan, dan geometri sejati. Juga yang digambarkan dalam film Avatar dikatakan sangat mirip dengan penampilan Sirians. Mereka berperawakan lebih tinggi secara keseluruhan, ramping dan memiliki otot yang benar-benar baik. Mereka memiliki corak kebiruan, mata oval, jari-jari panjang dengan ketangkasan presisi. Sirian dimensi ketiga pernah mengunjungi peradaban Mesir dan Maya di masa lampau. Mereka memberikan informasi tentang astronomi dan medis kepada bangsa Mesir serta membantu membangun piramida dan kuil di Mesir. Mereka juga membantu membangun terowongan dan jalur di pusat bumi. Bangsa Maya dan Inka juga memiliki hubungan yang sangat pribadi dengan Sirian. Ketika Atlantis mengalami bencana, mereka membantu manusia. Pada saat itu, mereka juga menggabungkan manusia secara genetika. 26. Venusian. Venusian atau penghuni asal planet Venus dipopulerkan oleh almarhum George Adamski. Mereka sering digambarkan sebagai humanoid seperti Nordik berambut pirang. Berhubung secara ilmiah Venus tidak kondusif untuk kehidupan, maka diduga untuk entitas fisik baik bentuk manusia, humanoid maupun reptilian, diduga menghuni di bawah permukaan atau di bawah tanah planet Venus agar terlindung dari iklim panas dan ekstrim. Ada dugaan pula bahwa di atas permukaan planet Venus dihuni manusia humanoid, penjelajah dari bumi yang mampu berfase atau mengubah struktur molekul tubuh fisiknya dari 3 dimensi menjadi kehidupan 4 dimensi, sehingga mereka bertahan hidup dan tidak terpengaruh oleh kondisi fisik Venus yang ekstrim. 27. Zeta Reticuli Grey, Zeta Reticuli Grey, The Grace Type C. Para makhluk luar angkasa dari Zeta Reticuli adalah dari jenis Grace, dari beberapa yang paling terkenal dan sering terlihat sebagai pengunjung dari luar angkasa. Mereka adalah makhluk yang hampir selalu terlibat dalam proses penculikan. Mereka sangat berorientasi oleh ilmu pengetahuan dan lebih banyak berbagi untuk kelompoknya dan tidak bersifat individualistis seperti kita di bumi. Mereka juga mengembangkan mentalitas untuk suatu kesalahan
namun kepekaan emosional mereka tidak berkembang baik. Para perantara komunikasi, channeling, seperti Lisa Royal, menunjukkan bahwa mereka berasal dari planet yang disebut planet Apex dalam sistem Lyran. Ini adalah planet yang sangat mirip dengan bumi. Pertumbuhan rohani mereka bagaimanapun juga tidak sesuai dengan perkembangan teknologi mereka yang pada akhirnya menyebabkan bencana di planet mereka. Ledakan atom telah menyebabkan kehidupan tanaman dan tumbuhan di planetnya memburuk, yang akhirnya membuat peradaban mereka membangun tempat penampungan dan kehidupan di bawah tanah. Selama sejarah periode di dalam tanah, mereka mulai berkembang biak melalui teknik cloning yang merupakan bagian dari pekerjaan mereka secara berkesinambungan dalam melakukan penculikan-penculikan terhadap umat manusia. Salah satu kesimpulan lain mereka datang adalah bahwa emosi merekalah sebagai penyebab kehancuran permukaan planet mereka sendiri, sehingga mereka tidak diizinkan lagi memiliki emosi dalam kehidupan mereka. Dalam perspektif bumi kita, ini sama saja seperti melempar bayi keluar dari bak mandi. Ada kelompok lain Zetas yang disebut negatif Zetas Reticuli yang lebih haus kekuasaan yang menyebabkan banyak masalah. Sebagian dari alasan mereka melakukan semua penculikan manusia dan hewan adalah bahwa generasi cloning mereka yang selalu menggunakan materi genetik yang sama telah menyebabkan pertumbuhan evolusi mereka menjadi sangat inbrida dan stagnan. Pada kenyataannya, ras mereka menjadi seperti benar-benar mati. Zeta Reticuli juga menciptakan ras hibrida antara manusia dan makhluk Zeta yang asli. Di penghujung video, satu hal yang perlu diingat bahwa bagi mereka, kita semua adalah makhluk percobaan, mirip ketika manusia meneliti hewan di alam liar untuk mengetahui tentang spesies itu dalam berbagai hal termasuk dari sisi negatif dan kelemahannya. Maka, dari uraian ras makhluk-makhluk di atas, kami kembalikan kepada individu masing-masing. Terserah kepada teman-teman untuk menyimpulkan apakah keberadaan mereka itu masuk akal, atau hanya sebagian saja yang masuk akal, atau keseluruhan tidak masuk akal. Terlepas dari ada atau tidaknya, minimal telah menambah wawasan kita. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.